Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, berjumpa lagi di channel Pak Ali Sanggau, channelnya para pecinta sejarah. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Pada video kali ini akan menceritakan tentang salah satu raja kerajaan Majapahit yang kelima, yaitu Wikramawardhana. Sebelum lanjut menonton video ini, alangkah baiknya bila sahabat semua subscribe dan like video ini. Wikramawardhana, Raja Majapahit kelima, tahun 1389 sampai tahun 1429. Wikramawardhana adalah Maharaja kelima Majapahit yang memerintah berdampingan dengan istri sekaligus sepupunya, yaitu Kusumawardhani Putri Hayam-Wuruk, pada tahun-tahun 1389 sampai tahun 1429. Wikramawardhana dalam Pararaton bergelar Brahyang Wisesa Aji Wikramawardhana. Nama aslinya adalah Gagak Sali. Ibunya bernama Dyah Nertaja, adik Hayam-Wuruk, yang menjabat sebagai Bre Pajang. Sedangkan ayahnya bernama Raden Sumana yang menjabat sebagai Bre Paguhan, bergelar Singhawardhana. Permaisurinya, yaitu Kusumawardhani, adalah putri Hayam-Wuruk yang lahir dari Sri Sudewi, disebut juga Padukasori. Dalam Nagara Kretagama, ditulis 1365, Kusumawardhani dan Wikramawardhana diberitakan sudah menikah. Padahal waktu itu Hayam-Wuruk baru berusia 31 tahun. Maka, dapat dipastikan kalau kedua sepupu tersebut telah dijodohkan sejak kecil. Dari perkawinan itu, lahir putra mahkota bernama Raja Sakusuma bergelar Hyang Wekasingsuka, yang meninggal sebelum sempat menjadi raja. Pararaton juga menyebutkan, Wikramawardhana memiliki 3 orang anak dari selir, yaitu Bre Tumapel, Suhita, dan Kertawijaya. Bre Tumapel lahir dari Bre Mataram putri Bre Pandansalas. Ia menggantikan Raja Sakusuma sebagai putra mahkota, tetapi juga meninggal sebelum sempat menjadi raja. Kedudukan sebagai pewaris takhta Majapahit kemudian dijabat oleh Suhita yang lahir dari Bre Daha putri Bre Wirabumi. Masa pemerintahan Wikramawardhana dan Kusumawardhani. Saat Nagara Kretagama ditulis tahun 1365, Kusumawardhani masih menjadi putri mahkota yang menjabat sebagai Bre Kabalan. Sedangkan Wikramawardhana menjabat sebagai Bre Mataram dan mengurusi masalah perdata. Menurut Pararaton, sepeninggal Hayam-Wuruk tahun 1389, Kusumawardhani dan Wikramawardhana naik takhta dan memerintah berdampingan. Jabatan Bre Mataram lalu diserahkan pada selir Wikramawardhana, yaitu putri dari Rana Manggala Bre Pandansalas, yang menikah dengan adik Wikramawardhana yang bernama Surawardhani Bre Kahuripan. Jadi, Wikramawardhana menikahi keponakannya sendiri sebagai selir. Raja Sakusuma sang putra mahkota diperkirakan mewarisi jabatan Bre Kabalan menggantikan Kusumawardhani, meskipun tidak disebut secara tegas dalam Pararaton. Pada tahun 1398, Majapahit mengirimkan armadanya untuk menyerang Iskandar Shah, Raja Kerajaan Singapura. Hal ini disebabkan atas tuduhan Iskandar Shah kepada salah satu selirnya yang melakukan perzinaan. Sebagai hukuman, Raja menelanjangi selir itu di depan umum. Untuk membalaskan dendamnya, ayah selir itu, Sang Rajunatapa yang juga seorang pejabat di pengadilan Iskandar Shah, diam-diam mengirim pesan kepada Wikramawardhana dari Majapahit, untuk menyerang Singapura. Pada tahun 1398 Raja Sakusuma mengangkat Gajah Menguri sebagai patih menggantikan Gajah Enggon yang meninggal dunia. Berita dalam Pararaton ini harus ditafsirkan sebagai, mengusulkan, bukan melantik. Pada tahun 1399, Raja Sakusuma meninggal sebelum menjadi raja. Candi makamnya bernama Paramasukapura di Tanjung. Kedudukan putra mahkota lalu dijabat Bre Tumapel putra Wikramawardhana dari Bre Mataram.
Pada tahun 1400 Wikramawardhana turun tahta untuk hidup sebagai pendeta. Kusumawardhani pun memerintah Majapahit secara penuh. Menurut para raton, Wikramawardhana kembali menjadi raja, karena Kusumawardhani meninggal dunia. Kusumawardhani dicandikan di Pabangan, bernama Laksmipura. Pada tahun 1401, Wikramawardhana berselisih dengan Bre Wirabumi, saudara tiri Kusumawardhani. Perselisihan antara penguasa Majapahit Barat dan Majapahit Timur itu memuncak menjadi perang saudara pada tahun 1404, yang disebut Paregrek atau Perang Regrek. Menyerang kerajaan Singhapura. Pada tahun 1398, Majapahit mengirimkan armadanya untuk menyerang Iskandar Shah, Raja Kerajaan Singapura, yang terdiri dari 300 kapal perang utama dan ratusan kapal kecil, membawa tidak kurang dari 200.000 orang. Awalnya, tentara Jawa bertempur di luar benteng dengan penduduk Singapura, sebelum akhirnya memaksa mereka untuk mundur ke belakang tembok. Kekuatan invasi Jawa terus melakukan pengepungan kota dan berulang kali mencoba untuk menyerang benteng, tetapi benteng tak dapat ditembus. Setelah sekitar 1 bulan, makanan di dalam benteng mulai kehabisan dan pihak yang bertahan berada di ambang kelaparan. Sang Rajuna Tapa kemudian diminta untuk mendistribusikan biji-bijian milik kerajaan kepada masyarakat yang bertahan. Sebagai bentuk balas dendam, menteri berbohong kepada raja, dan mengatakan bahwa gudang kerajaan sedang kosong. Akhirnya orang-orang yang bertahan mengalami kelaparan. Serangan terakhir Majapahit terjadi setelah gerbang akhir dibuka atas perintah seorang menteri. Para prajurit Majapahit bergegas masuk ke benteng dan pembantaian yang mengerikan terjadi. Menurut Malay Annals, darah mengalir seperti sungai, dan noda merah di tanah Singapura disebut-sebut berasal dari darah pembantaian itu. Mengetahui kekalahan sudah dekat, Iskandar Shah dan para pengikutnya melarikan diri dari Singapura. Perang Regrek. Pada tahun 1406 pasukan Majapahit Barat yang dipimpin oleh Bre Tumapel, anak Wikramawardhana, mengalahkan pasukan Majapahit Timur. Dalam pertempuran, Bre Wirabumi tewas di tangan Branarapati, Raden Gajah. Wikramawardhana kemudian menikahi Bre Dahaputri Bre Wirabumi sebagai selir. Jadi Wikramawardhana menikahi keponakan tiri Kusumawardhani, dan mempunyai putri bernama Suhita. Perang Regrek membawa kerugian besar bagi Majapahit. Banyak daerah-daerah bawahan di luar Jawa melepaskan diri ketika Majapahit Barat dan Timur sibuk berperang, sehingga menyebabkan awal dari kemunduran Majapahit. Wikramawardhana juga berhutang ganti rugi pada Kaisar dinasti Ming penguasa Tiongkok. Ketika terjadi penyerbuan ke timur, sebanyak 170 orang anak buah Laksamana Cheng Ho ikut terbunuh. Padahal waktu itu Cheng Ho sedang menjadi duta besar mengunjungi Jawa. Menurut kronik Tiongkok tulisan Ma Huan, sekretaris Cheng Ho, Wikramawardhana diwajibkan membayar denda pada kaisar sebesar 60.000 tahil. Sampai tahun 1408 baru bisa diangsur 10.000 tahil saja. Akhirnya, Kaisar membebaskan hutang tersebut karena kasihan. Menjalin hubungan dengan kerajaan Buddha. Pada tahun 1412 Wikramawardhana menjalin dengan berbagai kerajaan Buddha di Kalimantan, Indochina, Korea hingga Jepang dengan cara memberikan cindera mata berupa hewan gajah dari Wengker. Wikramawardhana mengutus Bre Wengker menjadi duta Majapahit untuk berbagai kerajaan yang dituju. Program ini membuat gajah di Wengker menjadi sedikit hingga punah tak tersisa, maka dari itu dibuatlah arca peringatan berupa gajah di kawasan Wengker. Akhir hayat Wikramawardhana. Wikramawardhana akhirnya meninggal pada akhir tahun 1429. Ia dicandikan di Wisesapura yang terletak di Bayalangu. Wikramawardhana digantikan oleh putrinya dari Bre Daha yaitu Suhita yang naik tahta tahun 1429. Usia Suhita saat itu diperkirakan sekitar 20 tahun.
Peninggalan sejarah Wikramawardhana berupa Prasasti Katiden I, 1392, dan Prasasti Katiden II, 1395, yang berisi penetapan Gunung Lejar sebagai tempat pendirian sebuah bangunan suci. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan sahabat semua. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.